Guys, siapa bilang budget 1-2 jutaan cuma dapat handphone kentang yang layarnya tuh burik dan sering force close pas lagi asik mabar. Nah, di tahun 2026 ini guys, peta kekuatan handphone budget tuh udah berubah total. Vendor-vendor tuh makin gila ya, nurunin spek flagship ke harga 1 jutaan sampai 2 jutaan. Gue udah sortir nih, handphone gaming 1-2 jutaan terbaik di tahun 2026 yang bisa lu pakai mabar tanpa bikin kantong lu tuh buyar. Oke, gue bakal kasih lihat nih produk terbaik yang paling layak banget lah lo beli kalau prioritas lo adalah performa gaming mentok rata kanan. Kita bakal bedah teknis chipsetnya, kenapa RAM gede itu penting, sampai ke minus realistisnya nih, biar lo nggak nyesel setelah beli. So, pantengin aja guys video kali ini biar lo nggak salah takis bro. Handphone ini cocok buat lo para gamers hardcore nih yang beneran mentokin budget di 2 jutaan tapi pengen spek yang rata kanan di semua lini tanpa kompromi. Kita mulai dari si monster Infinix Hot 60 Pro, perusak harga paling parah karena dia nih punya chipset MediaTek Helio G200 6nm. Chipset ini guys punya arsitektur octa-core yang performanya tuh stabil banget, jadi lu nggak bakal ngerasain panas berlebih pas lagi mabar dalam durasi lama. Dipakai harian pun oke sih guys, layarnya udah AMOLED 1.5K dengan refresh rate 144Hz. Artinya, visual game lu tuh bakal kelihatan jauh lebih tajam dan juga halus pisan dibandingin handphone 2 jutaan lainnya bro. Nah, pas gue tes main Mobile Legends pun, handphone ini guys bisa anteng di angka 90-120 fps. Selain layarnya juara, desainnya juga tipis banget, cuman 6,6 mm. RAM-nya udah 8GB, bisa di-extend sampai 16GB, dan baterainya udah 5160 mAh yang udah didukung 45W fast charge. Cuman butuh 20 menit aja loh guys buat ngisi 1-50%. Ya paling minus realistisnya, software XOS 15 ini guys masih sering muncul notifikasi nggak penting yang mungkin ganggu konsentrasi lo nih pas lagi war. Nah buat lo yang pengen angkut ini handphone, bakal gue kasih informasi spek singkat dan juga harga terupdate-nya di scene berikut ini bro. Buat lo yang cari handphone gaming dengan layar paling jernih dan didukung sama software paling lama di kelasnya, pilihan paling aman tuh ada di Samsung Galaxy A07. Samsung akhirnya tuh dengerin netizen karena seri ini guys ditenagain sama chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6nm yang udah ngedukung konektivitas 5G. Handphone ini tuh stabil banget ya, bukan cuma karena chipsetnya yang adem, tapi karena Samsung tuh kasih optimasi One UI 7.1 yang ringan dan juga bersih. Salah satu fitur juaranya adalah Vision Booster di layar Super AMOLED 120Hz-nya. Jadi nih ya, meskipun lo mabar Mobile Legends di bawah sinar matahari terik, musuh yang ngumpet di rumput tuh bakal tetap kelihatan jelas banget guys, karena kontras layarnya itu otomatis menyesuaikan. Kemudian satu hal nih yang brand lain tuh nggak kasih di harga segini, Samsung tuh janjin 4 kali update Android lo guys. Jadi kalau misalkan lo beli handphone ini sekarang, nih handphone tuh bakal tetap relevan dan dapat fitur terbaru sampai 4 tahun ke depan. Ini mah buat mabar Mobile Legends ataupun Free Fire udah lebih dari cukup banget. Bisa dapetin FPS yang stabil tanpa takut handphonenya tuh lemot setahun kemudian. Urusan daya, Samsung tuh kasih baterai 5000 mAh ya dengan charging 25W. Emang sih bukan yang paling ngebut, tapi manajemen suhunya pas lagi di charge itu juga juara banget guys. Gak bakal bikin tangan lu tuh kepanasan kalau terpaksa main sambil dicolok. Ya paling minusnya itu sih, di dalam kotak penjualannya lu nggak dapetin kepala charger, cuman kabel doang. So lu harus keluarin budget terpisah nih buat beli kepala chargernya. Dan buat kalian nih yang tertarik sama handphone ini, seperti biasa untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya bakal gue kasih di scene berikut ini. Lanjut, yang mana handphone ini guys pas banget buat kalian kaum mendang-mending yang cuman peduli sama satu hal, performa paling brutal dengan chipset paling kencang di harganya. Yup, yang kita bahas sekarang adalah si raja budget yaitu Poco M7. Kalau mau dipakai harian itu benar-benar sat-sat bat-bat juga nih karena optimasi HyperOS for Poco yang emang difokusin buat kecepatan buka aplikasi dan responsivitas sistem yang instan bro. Nah pas gue tes mabar PUBG pun, handphone ini guys bisa dapetin settingan Smooth Ultra dengan frame rate yang sangat stabil di angka 40-60 fps. Chipset 5G-nya tuh beneran kenceng ya guys. Kemudian memori internalnya tuh udah tipe UFS 2.2 yang bikin loading screen game itu jadi singkat banget. Dan harganya itu bener-bener gak masuk akal banget sih. Lumayan murah bro. Sementara kalau soal data, skor Antutu handphone ini guys tembus di angka 400 ribuan lebih. Menjadikan pilihan yang paling rasional banget nih buat kalian para gamer yang modalnya tuh mepet banget tapi pengen dapat rasa flagship.
Layarnya juga ada 90 Hz ya, dengan fitur Dynamic Switch buat hemat daya. Ya paling minusnya nih, desain bodinya tuh plastik bro, gampang banget kotor karena sidik jari. Dan layarnya tuh masih pakai panel LCD IPS, bukan AMOLED kayak Infinix ataupun Samsung tadi. Nah buat kalian yang tertarik, berikut spek dan juga harganya di scene berikut ini bro. Buat lo yang hobi main game FPS kayak PUBG ataupun Free Fire, tapi tetap pengen handphone yang tampilannya tuh mentereng ala handphone gaming harga 5 jutaan, masuk nih bro, lu pilih aja Tecno Spark 30 Pro. Karena handphone ini guys ditenagain sama chipset MediaTek Helio G100. Eits, tapi lu jangan salah loh, ini adalah versi tuningan terbaru yang ngasih clock speed tinggi tapi tetap efisien. Jadi lu bisa dapetin performa maksimal tanpa harus ngerasain handphone lu jadi setrikaan alias panas. Feel layarnya juga asik banget ya guys, karena udah pakai panel AMOLED 120Hz dengan bezel yang tipis di semua sisi, yang ngebikin pandangan lu ke arah map itu jadi lebih luas aja gitu, dan juga imersif. Nah ini nih fitur kuncinya guys, hardware gyroscope. Pas lu ngeker musuh pakai gyro, itu responnya akurat loh, 1:1, tanpa ada delay ataupun drift sama sekali. Ini fitur wajib banget sih buat lo yang pengen jadi pro player FPS, tapi modalnya tuh terbatas. Layarnya juga punya tingkat kecerahan tembus ke angka 1100 nits ya, jadi mau mabar di luar ruangan pun pada saat siang hari, itu nggak jadi masalah guys. Desainnya juga keren banget loh guys, dan ini edisi khusus Transformer Edition. Gambarnya tuh Optimus Prime. So buat lo yang suka robotik, ini oke banget sih. Ya paling minusnya tuh di sektor kamera ya guys, yang emang cuman buat pelengkap aja nih. Ya meskipun udah resolusi 108 megapiksel, tapi karena fokus dari handphone ini ke gaming dan juga layar, makanya nih kameranya agak kurang menurut gua. Nah buat lo semua yang tertarik, berikut bakal gua kasih informasi spek dan harga terupdate di scene berikut ini bro. Pengen punya HP yang chipsetnya tetap mumpuni, tapi buat harian dan gaming casual oke? Pilihannya tuh ada di Redmi 15 guys, yang ditenagain sama chipset Snapdragon 6S Gen 3. BTW ini chipset terbaru dari Qualcomm ya, yang udah dioptimasi bareng Xiaomi, biar performanya tuh stabil dan anti stuttering, bahkan di layar yang resolusi tinggi sekalipun bro. Dipakai buat harian, lancar banget guys, karena perpaduan chipset ini dan layar 6,9 inci refresh rate 144Hz-nya itu oke banget loh. Transisi menunya jauh lebih mulus dari yang lu bayangin buat handphone di kelas harganya, dan yang bikin gilanya lagi, baterainya itu udah badak banget. 7000 mAh bro. Ini baterai silikon karbon terbaru loh, yang bikin handphone tetap ramping tapi bisa tahan sampai 2 harian lebih. Sementara buat urusan fotografi, dia pakai 50 megapiksel AI main kamera dengan sensor terbaru yang jernih banget untuk kelas entry level. Nah, kalau dipakai buat mabar, ini oke banget loh guys, karena bisa tahan sampai berjam-jam tanpa harus lo nyari colokan. Dan tenang aja, pengisiannya pun udah lumayan cepat, 33 watt fast charge. Plus ada fitur 18 watt reverse charging yang bisa bikin handphone kalian jadi power bank tuh buat teman-teman lo semua. Ya paling minusnya, walaupun layarnya udah 144Hz, panelnya tuh masih pakai IPS LCD, bukan AMOLED. Dan jangan harap ya lu bisa main Genshin Impact di settingan rata kanan, karena ini bukan handphone flagship bro. Tapi buat game populer kayak misalkan ML ataupun Free Fire, ini udah lebih dari cukup. So buat lo semua guys yang udah cocok sama handphone ini, bisa dilihat spek dan juga harganya di scene berikut ini bro. Buat lo yang rindu sama brand legendaris tapi pengen handphone kekinian yang fiturnya tuh luber di harga 2 jutaan, Motorola Moto G45 5G ini guys beneran jadi game changer banget buat comeback mereka di Indonesia nih. Desainnya tuh juara ya di kelasnya karena pakai material vegan leather di bagian belakang. Jadi nggak cuma kelihatan mewah, tapi juga nyaman banget digenggam dan bebas sidik jari. Handphone ini pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang udah didukung sama konektivitas 5G guys. Bikin performa harian tuh bagian sat-sat bat-bat dan stabil nih buat main game FPS ataupun sekedar multitasking. Layarnya pun lumayan luas ya, 6,5 inci yang udah didukung sama refresh rate 120Hz yang bikin setiap gerakan di layar itu terasa halus pisan. Fitur kuncinya guys sebenarnya tuh ada di Smart Connect yang jarang banget di handphone harga segini. Karena lu bisa sambungin handphone ke PC, tablet, ataupun TV secara wireless buat streaming apps nih, atau jadiin handphone lu sebagai webcam berkualitas tinggi bro. Speakernya juga udah stereo ya dengan Dolby Atmos yang ngasih audio imersif banget nih pas lu nonton di handphone ini. Sementara buat sektor kamera dibekali lensa utama 50 megapiksel yang punya stabilisasi video jempolan banget lah di kelasnya. Karena minim guncangan nih pas lu lagi rekam sambil jalan bro. UI-nya pun sangat bersih banget ya guys, ala Android polos dengan gestur unik khasnya Moto. Ya paling minusnya, resolusi layarnya tuh masih HD+, dan pengisian dayanya cuma 18 watt. So bakal butuh waktu panjang banget nih sekitar 1,5 jam buat ngisi baterai penuh 5000 mAh-nya.
Nah, buat lo semua yang tertarik guys, berikut informasi spek dan juga harga terupdate di scene berikut ini guys. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, gue mau ngingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus ngebahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik cuman di channel YouTube Ricebook dan juga playlist daftar produk terbaik bro. Next, buat lo yang nyari handphone mabar harga pelajar tapi pengen dapat feels kayak pakai handphone flagship, layarnya licin dan gak gampang panas, Realme C85 ini bener-bener kuda hitam banget nih yang wajib lo lirik. Karena stabil banget nih buat dipakai push rank MLBB di settingan high atau main Free Fire dengan frame rate yang anteng tanpa takut overheat. Yang bikin gokil ya, layarnya udah punya refresh rate 144Hz loh. Di harga 2 jutaan dapat layar selicin ini tuh beneran kayak curang gak sih bro? Bikin pergerakan hero tuh jadi lebih presisi gitu dan juga responsif. Nah ini nih fitur kuncinya ada di 7000 mAh Titan baterai. Lo bisa mabar non-stop lo guys, dari pagi sampai sore tanpa perlu nyolok kabel. So nggak ada lagi tuh alasan AFK gara-gara lowbat pas lagi nge-war. Selain itu guys, bodinya juga udah punya sertifikasi IP69 Pro dan standar mil STD810H. Jadi kalau lo tipe gamer yang suka emosi nih sampai ngelempar handphone atau sampai nyemplungin handphone ke air, nah ini nggak masalah guys untuk si Realme C85 ini. Nggak cuma itu ya, ada juga sistem pendingin VC cooling yang luas banget nih di dalamnya. Ngebikin performa Snapdragon-nya tuh tetap maksimal ya, walaupun lu mabar berjam-jam. Tapi minusnya nih ya, pengisian daya 45 watt SuperVOOC-nya itu butuh waktu 1 jam lebih loh buat ngisi baterai badak 7000 mAh. Selain itu layarnya masih HD Plus ya, jadi visualnya tuh mungkin nggak setajam layar AMOLED. Tapi guys, dibayar tuntas sama kemulusan 144Hz-nya. Nah, buat lo semua yang tertarik nih, bisa cek spesifikasi singkat dan juga harga terupdate di scene berikut ini bro.